Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim Jailani SPLI, guru PAI di SDN Pasosongan 2, Kecamatan Pasosongan, Kabupaten Sumeneb. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 3 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dengan nomor induk mahasiswa 0621 0825 058. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di SDN Pasosongan 2 kelas 5 dengan tema keistimewaan Fathu Mekah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran kita dimulai, sebagaimana biasanya pelajaran yang akan dimulai dengan doa. Silakan buka kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Kita lakukan absen terlebih dahulu ya. Abdullah Nasrullah. Hadir, Pak. Habib Syahbari. Hadir. Auliatus Syifa. Hadir. Dirga Haidar. Hadir. Gaby. Hadir. Malatus Solihah. Muhammad Firsa. Apa lagi nih? Mufiatul Jannah. Wildan. Hadir. Zainal Abidin. Hadir. Nadira Intias. Hadir. Selsa Lailatul Mufidah. Sofi Salsabila. Hadir. Siska Jitna Lestari. Hadir. Oh, hadir semua berarti ya? Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Oke, sebagaimana pembelajaran sebelum-sebelumnya, kita masuk ke menyanyi lagu nasional dan diteruskan ke pembacaan surah pendek. Lagu nasional hari ini Bapak pilih Mengeningkan Cipta, jadi nanti kalian berdiri ya. Dan surah pendeknya Bapak pilih Anak. Oke, siap? Silakan berdiri ya anak. Tujuannya silakan dipimpin sifat di sini. Oke, udah.
kasih. Semoga yang membaca dan yang mendengar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Bapak pilih surah An-Nasr sebagai surah pendek yang kita pilih hari ini? Ada yang tahu? Kenapa? Ada yang tahu ya? Jadi di surah An-Nasr itu dijelaskan sebuah pertolongan dan sebuah kemenangan. Jadi semua kemenangan yang diperoleh oleh manusia di bumi ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kalian orang itu kuat, misalnya bukan karena punya banyak pasukan, karena punya banyak kawan sehingga mereka menang, tapi semuanya itu tetap karena pertolongan Allah. Gitu ya. Oke. Sebelum Bapak lanjut ke materi setelah ini, Bapak sudah mengirimkan video pembelajaran sebelumnya, ya. Seminggu yang lalu Bapak sudah kirim di grup WA. Siapa di sini yang sudah cek videonya? Ada yang belum lihat? Ada, Pak. Yang belum? Ada, Pak. Yang belum? Cek belum? Sudah. Oke. Dan berarti sudah semua ya? Oke, jadi kalian berarti sudah punya gambaran materi hari ini. Ya, dari materi hari ini kita akan membahas tentang Fathu Makkah. Keistimewaan Fathu Makkah, ya. Dan saya harap kali ini dengan adanya pelajaran Fathu Makkah ini kalian bisa menjelaskan kronologi atau urutan peristiwa dari awal hingga akhir, ya. Makanya kalian fokus ya. Dan yang kedua, kalian nanti diharapkan bisa menerapkan akhlak Rasulullah dalam kisah itu, ya. Dan yang ketiga, kalian saya harap bisa membuat sebuah peta konsep atau sebuah kreasi yang menceritakan tentang kisah Fathu Makkah. Oke ya? Siap? Siap. Oke, tepuk semangat. Luar biasa. Terima kasih. Oke, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin pernah kalian alami. Siapa di sini yang pernah berjanji? Saya, Pak. Pernah janji semua. Oke, kamu pernah janji apa? Ke siapa? Orang tua. Ditepati? Enggak dikali. Siapa di sini yang pernah dibohongi? Dibohongi. Iwan, kamu pernah dibohongi apa, Wan? Apa yang pernah kamu bohongi? Lupa. Kamu Ben dibohongi apa, Ben? Dibohongi orang tua, teman? Dibohongi teman. Oke, ketika kamu pernah dibohongi, apa perasaan yang timbul? Marah, dendam? Sabar, Pak. Nggak sabar? Nggak pernah marah? Siapa yang pernah marah di sini? Oke, marah karena dibohongi? Iya, siapa yang pernah dibohongi karena nggak marah? Sakit hati tentu ya, pasti sakit hati. Ketika kalian pernah menang melawan teman, ekspresinya bagaimana? Ekspresinya bisa berteriak kah? Atau sombong kah? Atau tenang, bersyukur? Berteriak ya? Rata-rata pada umumnya kalau orang sudah menangkan sesuatu, pasti ekspresinya luar biasa. Sombong. Dan kadang ngenyek, kadang ngenyek rivalnya, ngenyek temannya, ya kan? Mengejek, mentang-mentang menang, menang, kamu misalnya, ya. Oke, kita sebutkan satu kata yang mewakili ini. Oke, apa lagi? Nah, tanda kemenangannya itu karena dia pegang dia. Ya. Oke. Kalau yang ini satu kata. Sabar. Pemaaf. Tersenyum. Coba kalian sekarang berdiri.
setelah dihadang maka berunding atau musyawarah. Lahirlah sebuah kesepakatan ya. Apa kesepakatannya? Disebut apa? Perjanjian ya. 2 tahun kemudian setelah kesepakatan perjanjian terjadilah pelanggaran apa? Pelanggaran perjanjian. Akhirnya Nabi Muhammad mengusung 3 tawaran ya kepada orang Quraisy. Akhirnya keputusan yang ketiga orang Quraisy milih untuk stop perjanjian Hudaybiyah, batal. Secara otomatis mengakhiri perdamaian. Langsung mengumpulkan sahabat-sahabat pasukan-pasukan di Madinah, 10.000 pasukan. Tapi di tengah perjalanan ada yang membocorkan si Hatib Abi Baltaah ini ngirim surat ke keluarganya yang ada di Mekah. Tapi alhamdulillahnya di sini Rasulullah 10.000 pasukan itu oleh Nabi Muhammad dibagi 4, menciptakan kesan mengepung. Jadi akhirnya orang Quraisy tak mampu melawan. Rasul serang, ayo, enggak kayak gitu, malah berpikir. Setelah tawaf itu membersihkan berhala. Ketegangan mereda dan damai-damai aja. Akhirnya orang-orang Quraisy di sana beribuan yang berbondong-bondong masuk Islam. Bukan karena apa, tapi karena anak yang dicontoh Rasulullah. Jadi Batu Mekah di sini adalah peristiwa pembebasan atau penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama para sahabat, dilakukan tanpa pertumbuhan darah. Dan kejadian ini diabadikan di dalam surah yang kalian baca tadi, surah An-Nas. Sekarang apa yang bisa kamu ambil dari kisah ini? Nanti kalian akan diberikan LKPD ya. Dan akhlak apa yang bisa kita teladani dari kisah ini? Oke, dan saya harap nanti kalian juga akan melakukan refleksi ya dalam kehidupan sehari-hari. Isi nama kelompoknya dan dikerjakan. Tugasnya di sini ada di dalam situ ya. Petunjuk pengerjaan tugasnya ada di dalam situ. Silakan dibaca dan dipahami. Oke, sebelum dikerjakan, dengarkan baik-baik. Tepuk semangat. Silakan kalian kerjakan di soal yang Bapak berikan. Kalian punya waktu 5 menit untuk mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan ya. Mulai dari sekarang. Kelihatan banget kompaknya gitu dalam satu tim ya. Oke, silakan lanjut dengan LKPD-nya. Silakan buat peta konsep, digambar secepat mungkin. Waktunya 20 menit ya dari sekarang. Kan ya, di sini ada di buku LKPD-nya. Ya. Silakan buat peta konsep. Oke, ada yang bertugas menulis janji komitmen, ada yang bertugas membuat gambarnya. Silakan kolaborasi menggambar, komitmennya tulis.
banget tindaknya. Yang penting siap, break. Komik atau siap, kota musik. Anda wajib dan cara dan buka siap kembali. Itu boleh dilakukan. Jadi yang disebutkan alatnya ya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Batu Mekah. Batu Mekah. Yang pertama, rencana umroh. Rasulullah dan para sahabat berangkat menuju Mekah untuk beribadah, bukan berperang. Dan yang kedua, dihalang Quraisy. Kaum Quraisy melarang mereka masuk. Lalu terjadi perundingan di Hudaybiyah. Nah, yang ketiga, pelenggaran Hudaybiyah disepakati perdamaian selama 10 tahun. Meski tampak berat, Rasulullah menerimanya dengan sabar. Nah, kita harus bersabar ya. Dan yang keempat, pelanggaran Hudaybiyah. Nah, 3 tawaran Rasulullah. Kemudian menawarkan 3 solusi, tapi ditolak Quraisy. Dan yang ke-6, strategi rahasia. Nabi menyusun strategi 4. Ketujuh, menuju Mekah. Rasulullah berangkat bersama 10.000 pasukan penuh disiplin dan tidak memaksa. Dan yang ke-8, Abu Sufyan masuk Islam. Di tengah jalan, pemimpin Quraisy itu akhirnya mengakui kebenaran Islam. Yang ke-9, masuk Mekah tanpa perang. Kaum Quraisy tidak melawan. Rasulullah masuk dengan rendah hati, menunduk kepala tanda syukur. Dan yang ke-10, menghancurkan berhala. Ka'bah dibersihkan dari berhala, Islam kembali suci. Dan yang ke-11, Mekah bersinar dengan Islam. Ribuan orang Quraisy masuk Islam dengan gembira dan damai. 12. Mekah bersinar dengan Islam. Ribuan orang Quraisy masuk Islam dengan gembira dan damai. Dan oke, langsung yang baca memang pada ini. kami kelompok 2 berkomitmen untuk meneladani sikap pemaaf dan rendah hati Nabi Muhammad SAW. Kami Kebdi Siva Ria dengan hati. Bisa enggak? Oke. Oke, kita dulu tangan buat siapa yang siap duluan? Kelompok 3 atau kelompok 1? Kelompok 1, oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan peristiwa Batu Mekah. Yang pertama, rencana umroh. Rasulullah dan para sahabat berangkat menuju Mekah untuk beribadah dengan berperang. Kedua, dihalang oleh Quraisy. Kaum Quraisy melarang mereka masuk. Lalu terjadi perundingan Hudaybiyah. 3, perundingan perjanjian Hudaybiyah. Disepakati perdamaian selama 10 tahun. Meski tampak berat, Rasulullah menerimanya sabar. 5, pelanggaran perjanjian. 2 tahun kemudian, Quraisy melanggar perjanjian dengan konstitusi. 5, 3 tawaran Rasulullah. Rasulullah memberi 3 pilihan kepada kaum Quraisy. Dendam, batalkan suku, atau perang Quraisy. Quraisy memilih membatalkan perjanjian. 6, strategi rahasia. Rasulullah menyiapkan pasukan dengan cepat dan rahasia
Dibaca komitmennya selesai ya. Oke, silakan bacakan komitmen dengan lantang dan nyanyi. Kami kelompok 1 berkomitmen untuk memaafkan dan hendak tidak menyesal. Oke, sudah. Ada pertanyaan kepada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan peristiwa yang pertama. Itu komitmen aja. Kaum Quraisy melarang mereka masuk, lalu terjadi perundingan di Malaysia. Kalau pilih isi sama. Isi sama. Perundingan di Malaysia. Perdamaian selama 10 tahun meski nampak jalan berubah menerima dengan sabar. Oke. Dua tahun kemudian setelah istana perjanjian dengan negara Muslim, jika kawasan Rasulullah menjadikan dengan orang yang mendatangkan itu orang-orang melalui pembatasan perjanjian. Dan kita tidak semua menjadikan dengan dan masyarakat yang memperlukan Rasulullah semuanya menurut Rasulullah mereka bersama untuk melakukan ini dan tidak bangsa. Harus mencari pilihan dan memimpin mulai situ artinya dengan negara Islam. Masuk kepada Bapak, kaum Quraisy dan mendapat Rasulullah masuk dengan untuk memasukkan dari negara Islam kembali suci. Kami kelompok juga berkomitmen untuk meneladani sifat bermaafan dan rendah hati Nabi Muhammad SAW divalidasi oleh Rahman Segar Kuat Mutasi. Oke, silakan nomor 3. Oke, lanjut. 9, 2, 3, sudah. Baik, ada siapa fokus? Tepuk semangat. Terima kasih, luar biasa ya presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Saya sangat mengapresiasi atas kepercayaan diri kalian ya. Baik, tadi Bapak sudah menyebarkan lembaran-lembaran. Silakan kalian isi dan pilih salah satu pertanyaan yang kalian dirasa pas untuk dijawab. Oke, waktunya 3 menit. Sudah semua? Oke. Aman kami ajak, silakan yang dipilih. Yang kena kalian aman wajib membacakan pertanyaan dan jawabannya. Oke ya? Iya dong. Oke, mari kita bismillahirrahmanirrahim. Silakan jangan berdiri dan membacakan refleksinya hari ini. Karani, ayo. Di situ. Mancing tapi Farani, mancing. Farani. Merah ya. Jawabannya? Hah? Senang. Oke, terima kasih untuk Jana. Silakan duduk. Apa aja lagi ya? Silakan dibaca dengan lengkap. Oke, terima kasih Bapak. Dan satu kali lagi ya. Oke. Oke, silakan Getty dibaca dengan nyaring. Sebelum apa yang bisa kamu terapkan di sekolah atau guna dari masa ini? Sabar dan pemaaf. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke,
akhiran. Demikian dari Bapak hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum